Ya puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Ya puji Tuhan, senang sekali saya bisa menyapa teman-teman dimanapun teman-teman berada. Harapannya tetap sehat, kuat, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Ya puji Tuhan teman-teman, hari ini sama-sama kita akan menerima materi yang pertama, yaitu How Everything Started. Dan semoga biarlah materi ini bisa jadi berkat buat teman-teman untuk kedepannya. Ya teman-teman, mari siapkan hati kita saat ini. Kita akan, sebelum kita menerima materi, kita akan sama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Karena itu mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Karena itu Bapa, hari ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, lewat materi ini, bahkan lewat pujian penyembahan ini Tuhan, ini dapat memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami siap memulaikan ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teman-teman juga bersama saya katakan amin. Haleluya, kita mau angkat satu pujian buat Tuhan. Saat ku berpaling
ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab dari semula telah Ia tetapkan hidup kita. Ketika Tuhan menjadikan kita sungguh mulia di hadapan Tuhan. Karena itu mari saat ini secara pribadi kita juga mau belajar untuk berikan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan bahwa kami jadi ciptaan-Mu yang termulia. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Sungguh rencana indah Bapa, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Nyanyikan semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku sebagai pengakuan-Mu. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari lebih sungguh lagi dari hatimu kita katakan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Kami sadari itu Tuhan rencana yang terbaik, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari lagi lebih sungguh katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari saat ini secara pribadi kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan luar biasa menjadikan kita sungguh amat baik di dalam pandangan Tuhan. Ketika Tuhan selesai menciptakan manusia, dalam firman-Nya dalam Kejadian 1 ayat 31 bagian A berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan jadikan kita sungguh amat baik menurut pandangan Tuhan. Karena itu mari saat ini secara pribadi kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan dalam kehidupan kita setiap hari kita bersyukur
untuk keluarga kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita bersyukur kalau kita boleh ada di fakultas teknik, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam menempatkan kita. Bahkan kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kita untuk terus berkarya, bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari secara pribadi bersyukur kepada Tuhan. Secara pribadi, kita mau belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari secara jujur, tulus di hadapan Tuhan. Akui setiap salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Baik itu dosa pikiran, perkataan, perbuatan kita. Baik itu dosa yang kita sengaja maupun mungkin dosa yang kita tidak sengaja. Allah adalah kasih dan karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia mau mengampuni setiap kita bahkan karena karunia-Nya, anugerah Tuhan. Dia juga yang akan memulihkan setiap kita. Mari secara pribadi datang kepada Tuhan, mengakui setiap salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami adalah milik-Mu Bapa. Dan biarlah kami mau pakai hidup kami untuk jadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranku.
memberkati. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan atas anugerah dan kebaikannya bagi kita. Maka kita punya kesempatan untuk bersama-sama menikmati berkat rohani melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan pelajari bersama-sama. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam sesi pertama dengan tema How Everything Started. Bagaimana segala sesuatunya dimulai. Sebelum kita membahas tema ini, saya mengajak kita sekalian untuk datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya, pengurapannya supaya diberikan kemampuan untuk dapat memahami firman-Nya. Karena itu saja kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, patutlah kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu saat ini. Karena di tengah-tengah situasi yang sulit karena pandemi COVID-19 ya Tuhan, Tuhan memberikan kami kesempatannya begitu berharga lewat ibadah online ini. Dan dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, supaya pada waktu kami membaca firman-Mu, kami boleh menangkap pesan-pesan Tuhan, kebenaran-kebenaran penting yang akan menuntun kami, yang akan membimbing kami, agar kami beroleh hikmat bijaksana, tetapi terlebih supaya kami boleh memahami kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang sederhana ini memohon pengurapan khusus daripada-Mu. Berikan kesanggupan untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kepada semua rekan-rekan dimanapun berada saat ini. Sungguh kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikannya yang dilimpahkannya dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Dan juga terlebih kita bersyukur bahwa melalui persekutuan ini kita akan dibawa untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Setidak-tidaknya ada 3 sesi yang akan kita lewati. Dan kita memulai dengan sesi pertama, yaitu How Everything Started. Bagaimana segala sesuatunya dimulai. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali pembahasan kita mengenai topik ini, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya?
Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara-saudaraku dimanapun berada saat ini, pemazmur melalui Mazmur pasalnya yang ke-8 ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu ada bukan karena kebetulan. Segala sesuatu ada bukan karena kebetulan. Jikalau segala sesuatu itu ada bukan karena kebetulan, lalu bagaimana sehingga segala sesuatunya ini ada? Jikalau kita memperhatikan ayatnya yang keempat, maka pemazmur menunjukkan kepada kita sekalian bahwa langit itu adalah ciptaan Tuhan. Bulan dan bintang-bintang juga adalah ciptaan Tuhan. Kemudian boleh dibilang bahwa segala sesuatu yang ada di langit di atas ataupun yang ada di dalam air di lautan jagat raya ini dan segala isinya, sekali lagi, semuanya ada bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan yang menciptakannya. Lebih lanjut, pemazmur memberitahu kita bahwa tak terkecuali manusia pun juga ada bukan karena kebetulan, tetapi manusia ada karena diciptakan oleh Tuhan. Tentang proses penciptaan dan kronologi penciptaan dapat kita perhatikan dalam Kejadian pasalnya yang pertama. Di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, disitulah kronologi dan proses penciptaan alam semesta beserta seluruh isinya dijadikan oleh Tuhan. Dan setiap kali Tuhan selesai menciptakan sesuatu, maka akan diakhiri dengan kalimat seperti ini: Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kembali saya menyampaikan di sini bahwa segala sesuatu itu ada bukan karena kebetulan, dan bahwa segala sesuatu itu ada oleh karena Tuhan yang menciptakannya. Dengan kata lain, bahwa awal mula dari segala sesuatu adalah karena diciptakan oleh Tuhan. Dan pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, maka selalu saja Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika Allah menciptakan terang, maka terang itu jadi. Lalu Allah melihat bahwa itu adalah baik. Ketika Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan segala jenis pohon yang menghasilkan buah, lalu Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikianlah ketika Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta itu, selalu diakhiri dengan kalimat Allah melihat semuanya itu baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang istimewa dan unik
adalah ketika Allah selesai menciptakan manusia, maka diakhiri tidak sekadar kalimat yang sama, Allah melihat itu baik, tetapi dalam ayat 31 Kejadian 1 dikatakan, maka Allah melihat segala sesuatu, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dari sini kita melihat bahwa seluruh alam semesta ini ada bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan yang menciptakannya. Manusia hanyalah salah satu dari ciptaan Tuhan. Manusia hanyalah salah satu dari ciptaan Tuhan. Namun demikian kita mendapati keterangan di dalam Alkitab bahwa meskipun manusia hanyalah salah satu dari ciptaan, tetapi ternyata manusia adalah merupakan ciptaan yang paling mulia dari segala ciptaan. Saya ulangi, bahwa meskipun manusia salah satu saja dari seluruh ciptaan Tuhan di jagat raya ini, namun demikian Alkitab memberitahu kita bahwa manusia ternyata diciptakan sebagai makhluk yang istimewa atau yang termulia dari segala ciptaan yang ada. Setidak-tidaknya ada 3 bukti yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang termulia dari ciptaan yang lain. Bukti yang pertama kita bisa temukan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang lebih mulia dari ciptaan yang lain, buktinya adalah bahwa manusialah satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi keistimewaan manusia dibandingkan ciptaan yang lain, yang pertama adalah bahwa manusialah satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jikalau kita memperhatikan ciptaan-ciptaan yang lain, tidak ada satupun dari ciptaan yang lain itu yang dinyatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia satu-satunya yang disebut sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukti yang kedua yang menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan yang termulia dibandingkan ciptaan yang lain adalah sebagaimana kita temukan dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah juga bukti yang kedua yang menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan yang lebih istimewa dan lebih mulia dari ciptaan yang lain. Karena dari sekian banyaknya makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, hanya manusia yang hidup oleh hembusan nafas Allah. Dalam proses penciptaan alam semesta,
di mana makhluk-makhluk hidup yang lain diciptakan, maka kita tidak menemukan di dalam kitab suci di mana makhluk hidup yang lain itu hidup oleh hembusan nafas Allah. Satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan Allah yang hidup oleh hembusan nafas Allah adalah manusia. Itulah yang merupakan keistimewaan daripada makhluk hidup, yaitu manusia, dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Selanjutnya, kita juga dapat melihat di dalam Alkitab bahwa manusia adalah ciptaan yang paling mulia dari ciptaan yang lain. Oleh karena manusia diciptakan untuk suatu tujuan khusus dari Tuhan. Untuk bagian ini akhirnya kita akan mengerti untuk apakah manusia diciptakan. Saudara-saudara yang dikasihi dimanapun saudara berada, mari kita renungkan sejenak untuk apakah atau dengan tujuan dan maksud apakah Tuhan menciptakan manusia. Jikalau kita memperhatikan Roma 11 ayatnya yang ke-36, di sana dinyatakan seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Allah dan oleh Allah dan kepada Allah, bagi Allah lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jikalau alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, dan di antara ciptaan itu adalah manusia, maka kita dapat mengerti dari Roma 11 ayat 36 ini bahwa sesungguhnya manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Selain daripada itu, tujuan yang lain adalah bahwa manusia itu diciptakan untuk berkuasa atas ciptaan yang lain sebagaimana yang Tuhan amanatkan. Kejadian 1 ayatnya yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Jikalau kita memperhatikan dengan baik, maka kita bisa mengerti dari sana bahwa maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk berkuasa atas alam semesta ini, sebagaimana yang dimandatkan oleh Tuhan sendiri kepada manusia. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, yaitu Adam dan Hawa atau manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan ini, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Diberikannya mandat kepada manusia untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Tidak dimaksudkan agar manusia menjadi sewenang-wenang di dalam hidupnya, tetapi maksud berkuasa di sini adalah agar manusia itu berperan untuk menjaga dan memelihara alam semesta. Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden
untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada saat ini, dengan demikian kita sangat mengerti bahwa segala sesuatu itu ada bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan yang menciptakannya. Seluruh alam semesta ada bukan karena kebetulan, melainkan Tuhan yang menciptakannya. Salah satu dari ciptaannya adalah manusia. Dan kita menemukan bahwa ternyata manusia adalah merupakan makhluk yang termulia di antara segala ciptaan Tuhan. Maka kembali ke Mazmur pasalnya yang ke-8. Ketika pemazmur mengamat-amati seluruh alam semesta ciptaan Tuhan dalam ayat yang ke-4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Lalu sampailah pemazmur pada perenungan tentang siapakah manusia. Sehingga dia bertanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sebenarnya pemazmur mau menyatakan, mengapa manusia begitu istimewa di hadapan-Mu Tuhan? Lalu dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9, pemazmur menunjukkan bahwa manusia memang adalah ciptaan yang termulia. Dalam bahasa pemazmur ayat 6, Mazmur 8, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dengan kata lain, bahwa manusia adalah ciptaan yang benar-benar lebih mulia dari ciptaan yang lain, karena dibuat hampir sama seperti Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Lalu ayat 7 hingga ayat yang ke-9, manusia diberikan kepercayaan untuk berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Ayatnya yang kedua dan ayat yang ke-10 adalah kesadaran pemazmur bahwa sesungguhnya ia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga baik ayat yang kedua maupun ayat yang ke-10 memiliki nuansa yang sama, yaitu pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Akhirnya kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya manusia itu awalnya adalah karena diciptakan Tuhan dan merupakan ciptaan yang termulia. Namun demikian, Alkitab mengisahkan tentang manusia tidak sampai pada titik itu. Dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan manusia yang penuh dengan kemuliaan, lebih mulia dari ciptaan yang lain, hanya sesaat saja berlangsung. Mengapa demikian? Karena dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, manusia jatuh di dalam dosa. Manusia terbawa bujuk rayu setan, di mana setan membujuk dan merayu Hawa untuk memakan buah yang terlarang, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun bukan hanya Hawa yang memakannya, tetapi Adam juga memakannya. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka saat itu pula manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Roma 3 ayat yang ke-23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat-akibat buruk ketika manusia jatuh dalam dosa, bahwa mereka menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ya juga bahwa pada waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan damai sejahtera. Dalam Kejadian pasal yang ketiga dicatat, mereka menjadi sangat takut. Kata takut menunjukkan bahwa mereka kehilangan damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang merupakan bagian dari sesi pertama untuk pendalaman pembahasan kita pada saat ini, yaitu bagaimana segala sesuatu ini dimulai. Secara garis besar, bahwa segala sesuatu ada bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan yang menciptakannya. Di antara yang diciptakan oleh Tuhan adalah manusia. Meskipun manusia salah satu dari ciptaan, tetapi ternyata manusia adalah ciptaan yang termulia. Karena manusialah satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusialah satu-satunya ciptaan makhluk hidup yang hidup oleh hembusan nafas Allah. Dan bahwa manusia diberikan kepercayaan khusus sebagai tujuan Tuhan menciptakan, yaitu bahwa manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk berkuasa atas alam semesta dalam artian menjaga, merawat, memelihara alam semesta. Namun juga hari ini di bagian ini kita diingatkan bahwa hanya sesaat saja manusia itu menikmati kemuliaan yang luar biasa oleh karena mereka jatuh di dalam dosa. Akibat dosa maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa maka manusia kehilangan damai sejahtera. Akibat dosa manusia hidup dalam penderitaan. Dan Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Kiranya kebenaran-kebenaran ini boleh menolong kita untuk menghayati kehidupan kita sebagai umat manusia, untuk menyadari bahwa kita adalah merupakan manusia yang telah jatuh di dalam dosa, dan karenanya kita dengan penuh kerendahan hati mencari Tuhan untuk pemulihan diri kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk sesi pertama ini, mari kita berdoa. Untuk sesi pertama ini kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang sangat baik, kami telah sama-sama belajar tentang bagaimana segala sesuatunya dimulai, dan kami dimengertikan bahwa segala sesuatu bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan yang menciptakan. Melaluinya ya Tuhan, kami disadarkan bahwa kami adalah salah satu dari sekian banyaknya ciptaan. Dan kebenaran ini juga menyadarkan kami bahwa ternyata kami diciptakan untuk memuliakan. Kami diciptakan untuk berkuasa atas alam semesta, yaitu supaya kami menjaga, merawat, memelihara alam semesta ini. Namun demikian, kebenaran hari ini juga menyadarkan kami bahwa kami gagal sebagai makhluk termulia. Kami tidak taat, kami berdosa terhadap Tuhan. Dan dosa ini ya Tuhan
telah membawa akibat buruk bagi kehidupan kami umat manusia. Kami kehilangan kemuliaan. Kami kehilangan damai sejahtera. Kami hidup dalam penderitaan di dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu ini. Tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.